Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun, sebaik-baiknya adalah mereka yang menyadari akan semua itu dan berusaha untuk berubah diri dan melangkah di jalan Tuhan agar senantiasa istiqomah. Hal itulah yang terus dipegang teguh oleh aktris senior sekaligus mantan politisi Angelina Sonda. Ya, setelah 10 tahun mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, tepat 3 Maret 2022, ia pun akhirnya menghirup udara bebas. Kini ia pun masih terus berjuang untuk menata kehidupan dan menjadi ibu yang baik bagi buah hati tercinta. Lantas benarkah pasca bebas dari penjara, Angie merasakan getirnya kehilangan banyak teman di sekitarnya? Lalu, bagaimana pula hubungan dirinya dengan Reza Artamevia yang juga merupakan mantan istri almarhum Adjie Massaid? Bagaimana pula pilunya hati Angie merindukan masa-masa yang hilang bersama anak-anaknya karena harus menjalani bertahun-tahun di dalam penjara? Pasca bebas, kini Angie pun juga memulai kehidupannya dari nol. Lantas, seperti apa perjuangan Angie melakukan berbagai pekerjaan hingga berjualan makanan serta kue demi menyambung hidup? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ada ujian yang diberikan Sang Pencipta yang tidak mampu dilalui umatnya. Menghirup udara bebas setelah 10 tahun mendekam di balik jeruji besi, roda kehidupan berputar begitu dahsyat bagi Angelina Sonda. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Angie mulai beradaptasi dengan segala sesuatunya. Kepada tim Intens Investigasi, Angie pun mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku setelah keluar dari penjara, sejumlah aspek kehidupannya pun berubah. Bahkan, begitu banyak orang yang dahulu ia anggap teman, kini telah pergi meninggalkannya. Namun, apapun itu, bagi Angie, ia tidak ingin memendam perasaan amarah atau berkonflik dengan orang lain. Dirinya kini memilih untuk lebih fokus menjadi pribadi yang baik dan juga ibu yang mencurahkan dedikasinya kepada para buah hati tercinta. Lantas seperti apa perasaan Angelina Sonda ditinggalkan oleh begitu banyak teman setelah dirinya terkena permasalahan hingga kini telah menghirup udara bebas? Mungkin ya karena kita sudah berumur juga dan kita merasa bahwa udah kita nggak pernah mau lagi hidup dalam terlalu banyak konflik, terlalu banyak drama. Yaitu aku sendiri selalu mengutamakan silaturahmi tidak hanya dengan teteh ya, tapi dengan semua orang. Karena aku udah ngerasain gimana sih ditinggal gitu, ditinggal sama teman-temanku begitu, ditinggal sama orang-orang, lah takut gitu kan, mungkin aduh ntar kalau dekat-dekat Angie gimana gitu. Dan keadaan aku pun yang sedang terpuruk ini ya begitulah begitu ya, karena mungkin aku nggak seperti dulu begitu ya, aku nggak punya duit yang banyak. Karena apapun yang tertinggal adalah silaturahmi yang baik dan itu akan menjadi amal ibadah kita yang mudah-mudahan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan di umur saya seperti sekarang sini udah males berselisih sama orang, udah males gitu loh debat-debat sama orang gitu, udah males gitu untuk ngungkit-ngungkit yang nggak baiknya orang. Kalau sekarang tugasnya Angelina Sonda menyerahkan semua kepada Allah. Namun di antara begitu banyak orang yang meninggalkannya, Angelina Sonda merasa bersyukur masih ada yang masih menyayangi dirinya dengan begitu tulus.
Salah satunya adalah Reza Artamevia yang juga merupakan mantan istri almarhum Aji Masaid. Saat Angie keluar dari penjara, Reza merupakan sosok yang pertama kali langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan kedekatan antara Angelina Sonda dan Reza Artamevia? Benarkah mereka sudah menganggap satu sama lainnya sebagai kakak adik? Aku tuh sama Teteh ya udah kayak kakak adik lah ya. Cuman kita sama-sama pernah terpuruk ya kan. Jadi kita belajar sama tuh sama lain. Yang penting kita mau jadi lebih baik lah buat anak-anak gitu. Kita mau jadi ibu yang lebih, ya ibarat katanya kita kan pernah melakukan kesalahan. Nah dan bismillah ya, mohon doanya saya Teteh Reza juga selalu ingin merubah diri untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih istiqomah. Aku sama Teteh tuh nggak tahu ya Teh ya, sampai sempat kemarin ya pokoknya kita apapun yang dikatakan oleh orang begitu. Ini udah mau maghrib ya, waktu-waktu di mana malaikat lagi pada ngumpul. Alhamdulillah, masya Allah, aku sama Teteh tuh sedikit pun di hati tuh nggak pernah terbesit. Artinya untuk gimana makan selalu kita saling mendoakan gitu. Dia udah kayak kakak aku dan anak-anaknya juga kan adalah anak-anakku. Setelah aku kemarin bebas begitu kan dan supportnya Teteh luar biasa itu, satu hal yang aku tuh selalu merasa bahwa Teteh adalah orang yang punya hati yang luar biasa adalah ketika dia tuh bilang bahwa Angie, aku tidak pernah melupakan budi baikmu kepada anak-anakku saat aku tidak bersama dengan anak-anakku. Teh, it's very okay. Aku melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala because I love the children and then I love you. Setelah ya masalah demi masalah datang gitu, karena aku pernah ada dalam posisi tersebut. Aku tahu hatinya Teteh harus semangat. Insya Allah kita akan sama-sama membesarkan anak-anak kita sahwa alia kian. Mudah-mudahan almarhum Mas Aji juga senang dengan kebersamaan dan kerukunan kita. Selain dukungan secara moral, Reza pun kerap membantu Angie dalam berbagai hal lainnya. Kini, baik Angie maupun Reza semakin solid untuk mendukung dan juga mendoakan satu sama lainnya. Jadi memang kan setiap Mas Aji ulang tahun lah ya, kita selalu ziarah. Aku 10 tahun nggak pernah. Jadi selama ini tuh aku cuman pasti ngirimin bunga atau apa. Nah kemarin itu kan adalah kali pertama aku untuk ziarah dalam rangka ulang tahun Mas Aji lah, di tanggal 7 Agustus. Nah jadi janjian sama Sahwa, sama Alia, terus sama Teteh juga, dan kita bertemu di situlah sama Kianu. Alhamdulillah setelah itu aku diajak makan sama Teteh. Secara kondisi keuangan aku juga tidak seperti dulu. Terus ya ibarat katanya posisi aku juga tidak seperti dulu. Nah dan Teteh tuh banyak membantu lah. Alhamdulillah. Ingin sehat, yang pasti ingin sehat, ingin bisa ingin bisa menjadi lebih baik ya Mas ya. Selamat dunia akhirat gitu. Dan menyelamatkan, terus udah gitu juga ya siapa tahu saya masih diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa spesial juga nggak sih? Ya itu doa spesial. Terus doa udah pasti kalau buat putri-putri saya yang penting, yang buat saya kan saya seorang ibu, jadi pastinya doa saya ya untuk kedua orang tua dan putri-putri saya, tapi juga kan kita nggak boleh pelit ya, doa buat siapa aja. Seperti apa kepiluan yang dirasakan oleh Angelina Sonda saat merindukan masa-masa yang hilang bersama anak-anaknya karena harus menjalani bertahun-tahun di dalam penjara. Bagaimana pula potret kedekatan Angie dengan para buah hatinya sekarang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Keluar dari penjara bukan berarti semua berjalan lancar begitu saja bagi kehidupan Angie. Ia pun mengaku sangat membutuhkan penyesuaian, terlebih dalam hal mengurus anak-anaknya. Seperti diketahui, anak almarhum Aji Masaid dan Reza Artamevia, yakni Zahwa serta Alia, kini sudah tumbuh semakin dewasa. Angie yang sejak kecil juga turut mengurus keduanya, mengaku sangat merindukan masa-masa kecil Zahwa dan Alia. Pasalnya, ia pun tidak bisa menemani keduanya untuk menjalani tumbuh kembang selama 10 tahun lamanya. Dengan penuh haru, Angie pun mengenang masa-masa saat ia mengurus segala keperluan dua putri cantiknya itu. Sampai kini pun Angie masih berusaha untuk memperlakukan Zahwa serta Alia layaknya anak-anak. Lantas seperti apa kedekatan yang terjalin antara Angelina Sonda dengan kedua putrinya setelah bebas dari penjara? Alhamdulillah ya, maksudnya aku menyayangi Zahwa Alia seperti anakku sendiri. Karena emang dari mereka masih kecil. Kalau nggak salah tuh Zahwa 4 tahun, Alia 2,5 tahun gitu. Itu udah jadi bagian daripada memori aku yang kadang-kadang kalau aku lagi di lapas aku suka, ya Allah lucu banget gitu loh punya anak perempuan. Dan aku sendiri kan nggak punya anak perempuan ya. Dan aku selalu merindukan untuk merawat mereka begitu. Kadang-kadang aku bilang, aduh Zahwa, Alia balik kecil lagi dong gitu ya. Mami tuh pengen nyisirin rambut. Sampai mungkin mereka udah besar-besar begini, aku masih nge-treat mereka tuh seperti mereka masih umur 5 tahun, umur 6 tahun begitu ya. Aku mau sisirin rambutnya, aku mau kepangin. Dan ternyata sekarang udah kebalik. Zahwa yang ngedandanin maminya. Alia yang paling bawel, ya udah mami nge-gym gitu. Nah, jadi emang akhirnya it turns back the other way around begitu ya. Aku sendiri udah bukannya malas dandan ya, tapi karena aku nggak punya kepentingan banyak untuk keluar rumah, aku lebih banyak pakai daster. Aku lebih banyak pakai mungkin kain Bali begitu ya, celana Bali. Dan kalau ditanya pasti, mami lagi ngapain? Lagi masak, ada orderan. Ayo dong makan malam di luar. Ya ini lagi ini apa? Lagi kan kadang-kadang ada catering, terus ada rantangan begitu. Jadi memang mungkin yang mereka tahu dulu maminya kayak mana ya kan, mungkin tidak pernah ada di rumah. Nah sekarang maminya itu 24 jam tuh di rumah dan udah malas keluar sebenarnya. Ya udah kalau di rumah main piano, main gitar, bersih-bersih segala macam. Tapi ya beda sama Zahwa Alia, sama Alia kan perempuan ya, dan aku rindu untuk mengurus anak-anak perempuan juga begitu. Karena kalau sama anak laki-laki kan cuek ya. Terus aku pilihin baju sekarang udah nggak mau. Sementara aku masih ngerasa tuh pengen ngebelanjain gitu loh, pengen milih gitu ya. Ya aku kehilangan sih masa-masa itu. Sehat dan happy juga kumpul sama mama dan papanya ya kan, sama Keanu especially, sama Alia, nanti Zahwa juga datang pasti juga senang. Di balik semua kesedihan yang dipendamnya selama bertahun-tahun, satu hal yang juga sangat ia sesali adalah tidak dapat menemani Keanu putra kandungnya dengan Aji Masaid. Selama absennya Angie sebagai seorang ibu, di masa kecilnya Keanu pun harus berpindah tangan, dirawat dari satu orang ke orang lainnya. Hal itulah yang membuat Angie kerap kali menangis di tengah menjalani masa hukumannya. Namun pasca bebas pun, lantaran 10 tahun berpisah, sempat membuat Keanu merasa asing dengan kehadiran Angie. Meskipun awalnya cukup sulit, namun Angie pun tetap berjuang untuk menjadi figur bagi Keanu dalam kesehariannya. Mulai dari menemani sekolah online, menyiapkan makanan, mencukur rambut, dan berbagai aktivitas lainnya. Lantas benarkah Angelina Sonda kerap dibuat terharu oleh aksi Keanu yang selalu pasang badan untuk sang mama dari gunjingan orang-orang di sekitar mereka? Keanu diurus oleh banyak orang pada waktu aku lagi di lapas dan dia berpindah-pindah tangan. Ya Allah, itu kadang-kadang aku tuh selalu menyalahi diriku dan aku kadang-kadang sulit untuk memaafkan diriku untuk hal yang satu itu. Nah tetapi aku berusaha untuk minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu hati aku. Nah aku selalu berdoa dan ya kun fayakun aja.
pertolongan Allah nggak pernah terlambat. Jadi ketika Keanu nggak di tempat yang si A, ada yang mau nampung di tempat si B, ada yang mau nampung lagi di tempat si C gitu. Dan aku sendiri kalau ingat itu suka nangis, artinya ya Allah kok sebegininya ya. Tapi yang bikin aku lebih menangis lagi ketika Keanu itu selalu ngebela aku. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ya aku ya denger lah misalkan dia bertelepon dengan teman-temannya, terus aku dengar kan pernah Keanu ngomong gini ke temannya, please ya, she is my mother gitu kan. And then she do it everything by herself gitu. Terus aku tanya dong, Keanu kenapa tadi? Kok Keanu ngomongin soal mami sama teman-teman? Oh no mami enggak ada apa-apa gitu. Nah dia berusaha untuk nutupin gitu kan. Nah tapi keesokan harinya juga aku dengar gitu loh. Dia bilang kalau dia marah kalau maminya diomongin. Nah aku bilang kamu malu nggak sama mami gitu kan? Terus dia bilang enggak lah mam gitu. Nah, jadi laki-laki beda sama perempuan ya. Laki-laki tuh lebih nyimpen gitu. Kadang-kadang dia nggak mau cerita tapi paling nggak aku sekilasan dengar dia ngebela aku tuh itu udah bikin hati aku meleleh. Dan Keanu tuh udah lebih ke Mas Aji ya, gaya-gayanya, cool-coolnya, kadang-kadang usilnya. Aku sih senang Mas, senang banget lihat Keanu bahagia banget sama ibunya. Ibunya juga bahagia sama anaknya. Pasca bebas dari penjara, Angie pun kini memulai kehidupannya dari nol. Lantas, seperti apa perjuangan Angie melakukan berbagai pekerjaan hingga berjualan makanan serta kue demi menyambung hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just can't. Sebagai seorang single parent, Angelina Sonda menampilkan sosoknya yang sangat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengurus Keanu, Angie pun juga sibuk melakukan berbagai urusan rumah tangga yang dijalaninya dengan penuh rasa syukur. Pasca dinyatakan telah bebas menjalani kasus hukumnya, Angie pun kini melakukan semuanya dari nol. Sadar akan keadaannya yang tidak seperti dulu, kini Angie pun berjuang keras untuk melakukan berbagai pekerjaan yang mungkin dulu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ya, saat ini untuk menyambung hidupnya, Angie pun menggeluti bidang kuliner. Mulai dari mengerjakan pesanan catering hingga berjualan kue. Bahkan, saking seringnya melakukan pekerjaan yang terbilang kasar, sampai membuat tangan Angie pun menjadi kapalan. Tak hanya itu, berbagai kondisi lainnya seperti kecipratan minyak hingga betis kram sudah menjadi hal sehari-hari yang dirasakan Angie. Aku mau mulai dari nol nih, tangan udah pada nih kena minyak ya kan, kena irisan-irisan. Nah ini kan semua adalah kerja kasar. Kapalan iya ya kan, ini udah akan membekas begitu. Minyak mah udah di mana-mana, tapi nggak apa-apa, yang penting halal, barokah, berkah. Makasih yang udah order makanan aku ya. Itu betis udah kram, kepala udah kayak banyak semut rang-rang gitu ya. Dan aku akhirnya bersyukur karena Allah memberikan pelajaran dalam hidup aku bahwa Angie, mencari yang halal itu memang lelah gitu. Dan aku punya hati kepada mereka yang jualan gorengan, mereka yang jual di pinggir jalan. Astagfirullah, dan aku selalu menangis ketika aku mengingat perbuatan aku yang dulu. Di balik setiap penyesalan yang menyelimuti hatinya, namun Angie tetap berusaha untuk menepati janjinya kepada Aji Mas Said. Ya, tentu saja tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ada kalanya Angie pun ingin menyerah saat berada di tahanan, bahkan setelah kini bebas. Namun kenangan demi kenangan akan almarhum selalu membekas di dalam hatinya. Bagi Angie, semua kenangan indah tersebut menjadi kekuatan untuk terus melangkah demi kebahagiaan para buah hati tercinta.
saya juga pernah berjanji sama almarhum Mas Aji bahwa saya akan take care of the children kan. Dan ketika saya masuk ke dalam penjara kan saya kehilangan momen itu. Insya Allah mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak, nggak cuma sama Kianu tapi kepada Sahwali ya. Justru Mas Aji itu yang nguatin saya. Nah, artinya ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah gitu kan. Di dalam aku pengen nyerah. Di sini juga ternyata aku jadi single woman juga, single parent juga enggak. It's not as easy as ya aku pikir kan jadi bangun tuh habis sholat subuh itu ada harus nyiapin semuanya. Dengan belum kalau Kianu lagi minta A, B, C, D, minta masak, minta ini. Jadi semuanya itu tuh aku harus kerjain sendiri dan aku harus mencoba untuk mencari rezeki yang halal. Aku coba jelasin memang juga harus kerja yakin ya gitu. Cuman aku memang belum mengambil kerjaan. Ada beberapa tawaran untuk kerja kantoran, cuman kan aku masih belum mau meninggalkan Kianu terlalu lama. Janji saya kepada diri saya adalah menjadi ibu yang baik buat Kianu, buat Zahwa, buat Alia, dan aku perlu waktu buat itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.